Bab 2609. Mundur dalam satu tatapan. Pada saat yang sama, mata emas Erikin meledak dengan cahaya keagungan yang tak terlukiskan, jatuh pada para petugas ini, membuat mereka pucat seolah disambar petir. Rasanya seperti jiwa tertusuk, dan tubuh bergidik tanpa sadar. Satu demi satu, dengan tangan dan kaki yang dingin, tidak bisa mengangkat Reiki untuk sesaat, dan semuanya jatuh ke laut dengan bunyi gedebuk. Di kapal spiritual kapal, wajah pria itu, yang awalnya adalah pria berhati ringan, juga berubah drastis saat ini. Dipandangi Erikin, seluruh tubuhnya tegak, seolah-olah menghadapi leluhur keluarga, bahkan seseorang yang 100.000 kali lebih menakutkan daripada leluhurnya. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke api penyucian hidup dan mati, seluruh tubuh terasa dingin. "Siapa kamu?" Tuan muda itu berteriak aneh. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merawat para pelayan yang jatuh ke air. Seberkas sinar Reiki menyeret kapal spiritual, lalu berbalik dan melarikan diri dengan cemas ke kejauhan. "Tuan, tolong!" Para petugas itu merangkak keluar dari air dan terbang keluar dengan teriakan. Mereka bahkan tidak berani melihat ke belakang ke arah Erikin dan melarikan diri dengan panik. Orang ini sangat mengerikan, mereka belum pernah melihat tampilan yang begitu menakutkan. Di depan Erikin, mereka tampak seperti orang-orang transparan yang dilucuti dari segalanya, seperti semut di tanah, dari dalam keluar, dari atas ke bawah, di bawah kendali Erikin. Anak ini bukan pembangkit tenaga alam fase Mahayana. Bagaimana bisa ada metode yang begitu mengerikan? Apakah ini jurus Taoisme atau peri? Mereka melesat cepat sejauh ratusan mil. Sekelompok orang secara bertahap berhenti, satu persatu terengah-engah di udara. "Tuan, apa itu barusan?" Seorang petugas tergagap, menyeka keringat dingin. Mereka dangkal, tetapi tuan muda mereka bukan orang biasa, mungkin bisa tahu sesuatu. Tuan muda itu juga menegangkan wajahnya, dan setelah mendapat kesempatan yang baik, dia kembali sadar. Hal ini tidak bisa dikatakan, tidak bisa ditanyakan, tidak bisa dipikirkan, itu saja. Setelah dia mendapatkan kembali kewarasannya, dia segera memberi perintah kepada semua orang di kapal spiritual kapal dengan wajah dingin. "Sebaiknya lupakan semuanya sekarang, seolah-olah itu belum terjadi. Jika aku tahu, ada yang menyebarkan tentang ini, aku akan memotong lidahnya," kata tuan muda itu dengan dingin. "Ya, tuan." Semua orang gemetar, dan karena terkejut, mereka mengangguk dengan tergesa-gesa. Meskipun tuan muda tampak sombong dan mendominasi, dia sebenarnya sangat baik kepada para pelayan. Mereka telah mengikutinya sejak lama, dan belum pernah mendengar perintah kasar seperti itu dari tuan. Tampaknya pelatihan tanpa partai tadi memang tidak mudah. Sialan, itu terlihat seperti naga sungguhan, tapi bagaimana mungkin? Kembali ke ruang spiritual kapal, tuan muda itu mengusap kepalanya dengan menyesal. "Ayah ingin aku menyembunyikan kekuatanku. Tapi bagaimana aku bisa menahan diri? Aku tidak terpikir, jalan-jalan ke wilayah laut tak berujung, malah mendapat pukulan. Itu adalah keadaan tanpa diri barusan, kan? Anak ini kira-kira berumur hampir sama denganku, berada pada tahap awal fase penilaian. Bagaimana dia bisa memasuki keadaan langka seperti itu? Bukankah di wilayah laut adalah semua kultivator yang tidak bisa berbaur di daratan dunia dewa? Kenapa ada karakter sesat seperti itu? Dia tidak melihatku kan tadi? Seharusnya tidak. Keadaan seperti itu sangat jarang terjadi, tapi karena ini, dia mengabaikan semua yang ada di sekitar. Aku benar-benar menghancurkan keadaan tanpa diri bocah itu. Jika bocah itu tahu tentang itu, dia mungkin akan membunuhku." Pada awalnya, tuan muda itu dikejutkan oleh pandangan Erikin tentang jiwa dewa, dan melarikan diri sepenuhnya secara naluriah.
Tetapi setelah berlari ratusan mil, dia menjadi tenang dan menebak apa yang sedang terjadi. Lagi pula, dia bukan dari latar belakang biasa, juga bukan pria yang tidak terpelajar. Masih ada sedikit wawasan. Namun, bahkan jika dia ingin memahami keseluruhan cerita, tuan muda itu juga tidak ingin kembali. Dia kembali dan lanjut mencari masalah. Apakah dia gila? Hal ini, dia yang salah, mengganggu keadaan tanpa pamrih orang lain. Bahkan jika basis kultivasinya sendiri tinggi, orang itu juga akan mencari dirinya sendiri untuk membalaskan dendam. Selain itu, ini baru awal dari ranah fase penilaian, sangat menakutkan, entah apa identitas dan latar belakangnya. Hai, ayahku terus menyuruhku untuk tidak menilai orang dari penampilannya, tapi sayangnya aku tidak menganggapnya serius. Hari ini aku benar-benar melakukan kejahatan. Tuan muda itu dengan menyesal menamparkan dirinya sendiri. Hal terbaik yang bisa kulakukan sekarang adalah tidak tahu, tidak mengerti, dan berpura-pura amnesia. Kenapa diam? Jalan, teriak tuan muda itu ketika roh kapal itu tidak bergerak. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Apakah masih pergi ke tujuan semula? Di luar kabin, suara lemah kultivator terdengar. Brengsek, pulanglah, aku tidak kemana-mana lagi, kata tuan muda itu dengan marah. Meski terlahir di keluarga terpandang seperti itu, sebenarnya dia bahkan lebih tidak bebas dari pelatihan tanpa partai. Namun ketika dia pergi ke tempat seperti itu, ia masih bisa bertemu dengan rekan-rekan selevel sesat. Sekarang dia curiga, apakah ini karena dia bernasib buruk? Di atas lautan, melihat para kultivator ini, yang sebelumnya masih angkuh dan sombong, menghilang dalam sekejap, Iblis Fu dan Merah Sakti juga tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Orang-orang ini sama sekali tidak lemah. Pengiringnya pada dasarnya adalah satu penurunan, dan yang memimpin adalah fase penilaian dua kegagalan. Meskipun tuan muda itu memiliki harta khusus dan tidak dapat apa melihat kultivasinya, dia jelas tidak lemah. Bahkan jika mereka berdua siap untuk pergi, mereka juga telah bersiap untuk bertarung sampai mati dan mencoba yang terbaik untuk berurusan satu sama lain untuk melindungi keselamatan Eric Kin. Tidak disangka, hanya satu tatapan. Eric Kin membuka matanya dan melirik orang-orang ini. Apakah orang-orang ini takut? Apakah mata Eric Kin begitu menakutkan? Iblis Fu, apa yang terjadi barusan? Tepat setelah tuan muda itu dan yang lainnya melarikan diri, Eric Kin secara bertahap mendapatkan kembali semangatnya. Seperti yang dikatakan pihak lain, dalam keadaan tanpa pamrih seperti itu, Eric Kin tidak dapat mengingat semua yang terjadi di sekitarnya. Tetapi pihak lain juga berpikir terlalu banyak. Meskipun tampaknya dia mengganggu keadaan Eric Kin, sebenarnya keduanya terjadi pada saat yang bersamaan. Sebelum tuan muda itu datang, Eric Kin telah menyadari arti sebenarnya dari sumber energi asal naga, jadi kebangkitan adalah waktu yang tepat. Inilah sebabnya mengapa Eric Kin membuka matanya sebelumnya, tetapi tidak melihat orang-orang ini melarikan diri untuk hidup mereka. Iblis Fu menarik napas dan mengatakan apa yang terjadi barusan. Tapi apa yang dia bicarakan juga ambigu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Eric Kin membuat semua orang takut dalam sekejap. Bukan karena Iblis Fu dan Merah Sakti tidak bisa memahaminya. Energi naga kaisar yang dikeluarkan oleh Eric Kin sebelumnya pada awalnya bersifat naluriah karena keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Dan napas seperti ini hanya ditujukan pada musuh. Lagi pula, bahkan sebagai kaisar, tidak mungkin bertemu dengan semua roh, semuanya menunjukkan dominasi dan keagungan. Oleh karena itu, tampilan ini, termasuk roh naga asli di belakang Eric Kin yang tidak benar-benar turun, hanya muncul di depan tuan muda itu dan yang lainnya. Iblis Fu dan Merah Sakti tidak melihatnya. Iblis Fu, sudah berlalu berapa hari?
Erikin kembali sadar, segera merasakan bahwa tubuhnya agak bau, seolah-olah dia sudah lama tidak membersihkannya. Bersambung.